Pemulihan ekonomi di masa pandemi terus dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kali ini salah satu anggota DPRD Komisi 2 dari fraksi Demokrat, Hajah Lilis Boy, berkunjung langsung ke para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sikadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Ibu Hajah Lilis Boy mendatangi langsung ke tempat pembuatan kopi khas beraroma jeruk yang digagas oleh salah satu warga, yakni Bapak Karmawan, sebagai pelaku usaha kopi sejak tahun 2013 lalu. Bernama Kopi Sukadana, inilah kopi yang dikemas oleh seorang mantan kepala desa dengan ciri khas tersendiri, yakni kopi beraroma jeruk. Proses pembuatannya pun terbilang cukup rumit, mulai dari pemisahan kulit dan biji kopi, kemudian dipilih dengan saringan untuk memisahkan besar kecilnya biji kopi, hingga proses pengeringan biji kopi, lalu kemudian digiling hingga halus, dan kopi khas beraroma jeruk siap dihidangkan kepada penikmat kopi. Wisnu Wardoyo, ia adalah salah satu penggemar dan penikmat kopi dari Kabupaten Cianjur. Dirinya sengaja datang ke tempat pembuatan kopi milik Bapak Karmawan ini, ingin mengetahui langsung apa yang membuat kopi tersebut menjadi beraroma jeruk. Gimana Pak rasanya? Dari taste-nya itu ada rasa spesifik. Terus yang kedua dari aromanya juga spesifik. Dan kopi ini dibandingkan dengan yang lainnya, karena saya peminum kopi satu hari sampai 9 gelas ya. Yeah. Jadi ada di ujung lidah dengan di bagiannya karena di litase dan tripsin itu ada rasa yang merubah agak sedikit berbeda itu dengan yang lainnya. Jadi mungkin ini dari dampak kondisi iklim, cuaca, dan juga lokasi ya, sehingga kopi ini benar-benar spesifik. Untuk yang lainnya silahkan minum kopi Sukadana. Terus dari aroma jeruknya sendiri gimana? Terasa ada, jadi ini orange-nya itu ada di sini. Ternyata cukup simpel. Kopi beraroma khas jeruk ini secara alamiah adalah hasil dari tumpang sari tanaman kopi dan tanaman jeruk dengan jarak kurang lebih 1 meter. Menurut Karmawan, dari uji studi banding bahwa tanaman kopi mempunyai sifat higroskopis, yakni menyerap aroma di sekitarnya, sehingga ia meyakini dengan teori yang didapat bisa menjadikan kopi memiliki aroma yang berbeda. Ya, pas kebetulan kan namanya kopi itu sifatnya higroskopis, jadi tanaman kopi ada naungannya, ada terpengaruh juga gitu, ada naungannya. Kita tanam jeruk itu ada khas aroma frutinya jeruknya gitu. Ya, kita terinspirasi waktu studi banding oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ke daerah Bali, daerah Kintamani. Nah, di sana ada tanaman kopi sama jeruk gitu. Nah, pas pulang dari sana kita pengembangan tanaman kopi dengan jeruk. Banyak itu dari Jakarta, dari Bekasi, ya Pulau Jawa Barat lah gitu. Pertama kita ke Bandung, wilayah-wilayah lokal lah, Cianjur, KP-KP, kita ada kerjasama ngolah dari mulai green bean, kemudian ada yang pesen roasting juga sampai ke bubuk gitu. Begitu juga pelaku usaha produksi teh gilas yang menjadi ciri khas tersendiri di tangan perajin yang satu ini, yakni Haris. Teh hijau menjadi salah satu rempahan yang dijadikan minuman berkhasiat tinggi, berkhasiat untuk menurunkan kadar gula dalam darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan diproses secara tradisional dan cukup sederhana, teh yang satu ini menjadi minuman yang banyak diminati oleh para penikmat teh, khususnya masyarakat Cianjur. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, salah satu pelaku usaha tape singkong milik Farhan juga menjadi salah satu usaha yang terkena dampak ekonomi. Pada saat diberlakukannya PSBB di beberapa wilayah, misalnya Jabodetabek, pihaknya mengaku ada penurunan produksi hingga 60% yang biasanya 5 ton per hari. Di saat pandemi virus corona ini hanya bisa memproduksi 2 ton saja per harinya. Memang di era virus corona ini memang pasti ada berdampak ya, soalnya kita pemasaran semua di Jakarta.
Jadi ada waktu kemarin, waktu lagi ramai-ramainya PSBB, tentu kita ada penurunan pasar. Itu sekitar lebih dari 50%. Cuman makin kesini PSBB dihilangkan, kita ngirim lagi, kita bangkit lagi. Jadi pasarnya naik lagi. Dulu waktu itu sampai 2 ton waktu PSBB, dan ketika tidak PSBB bisa nyampe 5 ton lagi, kembali lagi. Cuman memang tidak sebagus dulu ya sebelum ada corona, tapi tetap kita berusaha untuk memajukan tapis singkong ini gitu. Kalau misalnya petani itu dihitung banyak ya, kemudian kita bangun kemitraan, kita kedekatan emosi banyak, sekitar ada 100 keluarga lebih tepatnya. Kalau harga kita masih stagnan, masih stabil, dijaga karena memang dari para petaninya juga dengan HPP-nya sama, di Jakarta pun sama sebetulnya. Kalau dinaikin misalnya di pasar di Jakarta, itu ada penurunan makin turun lagi ke pasarnya. Jadi kita berusaha aja untuk distabilkan masalah harga gitu. Alhamdulillah, ini adalah Kampung Kopi Desa Sukadana, dan tadi adalah pengolahan teh. Saya berharap bahwa UMKM ini nanti bisa diperhatikan oleh pemerintah, karena tujuan saya ke sini adalah untuk membawa UMKM ini kepada satu tujuan, yaitu supaya lebih maju dan mereka terangkat sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang nantinya ke depan ini menjadi penghasilan yang rutin dan tetap, sehingga mereka bisa menopang kehidupan dan juga bisa membawa para petani yang di sini. Kebetulan di Kampung Kopi ini Pak Karmawan adalah sebagai gapoktan, jadi mungkin tergabung beberapa petani sehingga usaha-usaha mereka, kerja keras mereka bisa menghasilkan. Ke depan mudah-mudahan saya bisa membawa pemasaran ke luar daerah, juga bisa membawa wisatawan ke sini untuk menuju ke Kampung Kopi ini. Mudah-mudahan dengan kerja keras saya insya Allah akan membantu para UMKM ini supaya mendapat pemasaran produksi dan juga mendapatkan kualitas dan kuantitas kopi yang lebih baik. Kopi ini memang khusus karena ini punya kebun sendiri dan ini dikelola oleh Pak Lurah yang 10 tahun dia berkecimpung di lurah dan kemudian dia berwira swasta dan dia sudah mendapat pelatihan. Alhamdulillah, jadi usaha saya ke sini mungkin tidak sia-sia karena saya sudah 2 kali ke sini melihat tanaman kopinya bagus dan juga rasa kopinya sangat enak. Mudah-mudahan para petani Gapoktan yang tergabung di Gapoktan juga karyawan-karyawannya bisa bertambah, karena dengan adanya pemasaran dan adanya nanti kunjungan-kunjungan ke kampung kopi ini mudah-mudahan membawa berkah untuk di masyarakat Desa Sukadana. Kalau di Cianjur saya rasa justru UMKM lebih meningkat penghasilannya karena dengan adanya media sosial ya, dan mereka ini berjualan online. Cuma karena seperti saya sekarang saya mengunjungi kemana-kemana justru ingin lebih memperkenalkan lagi UMKM kepada masyarakat melalui Adikarya Bandung TV ini. Nanti saya akan giring ke basis online, juga akan digiring ke pemasaran sendiri. Tentunya harus banyak tamu yang datang ke kampung kopi ini. Harapan saya sebagai anggota DPR, saya bisa berkah dan bermanfaat untuk UMKM yang seperti Peyem, karena saya sudah ada pelatihannya, dari saya sudah ada Peyem itu. Waktu kemarin diadakan di Baidil Hotel, kemudian saya juga nanti ingin ada pelatihan kopi, tentunya cara pengolahan kopi, dan saya juga ingin ada pelatihan teh, pengolahan teh, yang tadi teh itu betul-betul antik karena dia dipetik dari daun ketiga. Nah, jadi berbeda dengan yang di pabrik, karena pengolahannya pun nanti bisa dilihat bahwa itu adalah masih tradisional.
Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Lilis Boy, pihaknya akan terus melakukan kunjungan kerjanya dengan mendatangi masyarakat secara langsung dan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat untuk memulihkan dan meningkatkan ekonomi rakyat di masa pandemi.